Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan solehah. Gimana nih kabar anak-anak ustazah semuanya pagi ini? Ustazah harap semuanya sehat-sehat ya nak ya. Nah baik, hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran tematik tema 4, subtema baru yaitu subtema 2 dan pembelajaran baru, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak ustazah semua sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Baik, kalau sudah siap, seperti biasa, kita buka pembelajaran kita pagi ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, Ustazah mulai ya. Nah, di sini ada satu buah teks bacaan. Silahkan anak-anak Ustazah disimak dan diperhatikan bacaan yang akan Ustazah bacakan. Setiap hari Jumat, di sekolah Nina diadakan kegiatan Jumat bersih. Seluruh warga sekolah melakukan kerja bakti. Lantai kelas disapu, lantai kelas juga dipel. Lemari buku dibersihkan dari debu dengan kemoceng. Air di vas bunga diganti. Papan tulis dihapus. Kaca jendela dibersihkan menggunakan lap. Halaman kelas disapu menggunakan sapu lidi. Setelah dibersihkan, sekolah menjadi rapi. Lantai, meja, dan jendela tidak berdebu lagi. Setelah selesai, semua alat kebersihan disimpan lagi di tempatnya. Sekolah yang bersih membuat siswa nyaman belajar. Nah, anak-anak ustazah, kali ini kita memasuki subtema 2 yaitu tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Jadi, hidup bersih itu tidak hanya dilakukan di rumah saja anak-anak ustazah, tetapi bisa dilakukan di mana saja. Contohnya seperti sekarang ini, yaitu dilakukan di sekolah. Nah, seperti yang dilaksanakan oleh Nina dan teman-temannya. Ada yang menyapu lantai, ada juga yang mengepel lantai, ada yang mengganti air vas yang di bunga, lalu lemari-lemari buku dibersihkan, ada juga yang menyapu halaman sekolah. Nah, ini semua dilakukan mereka itu untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah agar semua siswa itu merasa nyaman untuk belajar. Selanjutnya, di sini sudah ada 3 kata nih. Ada penghapus, kain lap, dan ember. Lalu di bawah ini ada maknanya atau arti dari setiap kata yang ada di atas ini anak-anak ustazah. Tetapi ini acak ya. Sekarang tugas kita adalah menghubungkan atau memasangkan kata-kata yang di atas ini dengan makna yang benar. Oke, sekarang kita mulai dari penghapus dulu. Kira-kira penghapus ini artinya apa anak-anak ustazah dari ketiga yang di bawah ini? Ya, penghapus adalah alat untuk menghapus. Nah, selanjutnya yaitu kain lap. Nah, kain lap ini kira-kira apa anak-anak ustazah? Ya, kain lap itu artinya adalah kain untuk membersihkan debu dan kotoran. Selanjutnya ember. Ember apa kira-kira? Ya, tempat untuk menyimpan air. Oke, nah dari sini anak-anak ustazah sudah bisa ya untuk memasangkan kata-kata dengan maknanya yang benar. Oke, good job. Selanjutnya, perhatikan bentuk jendela dan kain lap yang digunakan Nina. Nah, di sini anak-anak ustazah perhatikan. Jendela dan kain lap berbentuk bangun datar. Oke, kita sudah belajar di subtema 1 itu tentang bangun datar. Anak-anak ustazah sudah mengetahui arti dari bangun datar, lalu ciri-ciri bangun datar, serta macam-macam bangun datar. Nah, sekarang tugas kita adalah ayo menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, di pembelajaran subtema 1 lalu, kita juga sudah belajar untuk menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Oke, sekarang jika kita perhatikan, ini adalah jendela yang sedang dilap Nina. Nah, jendela ini kita amati. Jendela ini berbentuk bangun datar apa anak-anak ustazah? Ya, bangun datar
persegi panjang. Nah, ketika kita gambarkan, nah bentuknya maka akan menjadi seperti ini anak-anak ustazah ya. Oke, nah bentuk persegi ini ketika kita hitung banyak sisinya, ingat sisi itu berarti yang mengelilingi bangun datar ini yang ada di luar ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga banyak sisinya adalah 4. Lalu banyak sudut. Sudut itu yang ada di bagian dalam, di pojok-pojok bangun datarnya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, banyak sudutnya juga ada 4. Nah, kalau titik sudut itu tinggal kita hitung aja titik-titik sudutnya. Ya ini 1, 2, 3, 4. Sehingga jendela ini memiliki banyak sisi, sudut, dan titik sudut sebanyak 4. Selanjutnya kita beralih ke kain lap yang digunakan Nina. Nah, kain lap ini adalah bangun datar juga anak-anak ustazah. Ini bangun datar apa namanya? Ya, bangun datar segitiga. Nah, bangun datar segitiga ini banyak sisinya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Oh, ternyata banyak sisinya ada 3. Selanjutnya kita hitung sudutnya. Sudutnya yang ada di dalam. 1, 2, 3. Nah, sudutnya juga ada di 3. Selanjutnya titik sudut. Nah, titik sudut kita hitung titiknya. 1, 2, 3. Nah, ternyata banyak sisi sudut dan titik sudutnya sama, yaitu berjumlah 3. Nah, sampai sini anak-anak ustazah, semuanya bisa atau tidak untuk mencari sisi, sudut, dan titik sudut? Oke, good job. Kalau bisa, kita lanjut. Jadi, anak-anak ustazah, bangun datar yang mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut itu disebut juga dengan segi 4. Ingat ya, segi 4. Jadi, segi 4 ini banyak macamnya. Nah, segi 4 ini intinya yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Nah, jika bangun datar yang memiliki ketiga ciri ini, maka itu disebut dengan segi 4. Selanjutnya, jika bangun datar yang mempunyai 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut, itu disebut dengan segi 3. Nah, selanjutnya jendela itu berbentuk segi 4. Ya, karena dia memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Lalu kain lap berbentuk segitiga karena dia memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, sekarang bisa tidak kira-kira anak-anak ustazah menyebutkan contoh benda lain yang ada di rumah anak-anak ustazah yang digunakan untuk membersihkan lingkungan rumah deh. Nah, yang berbentuk segi 4 ataupun segitiga. Oke, sekarang coba anak-anak ustazah perhatikan keempat benda yang ada di bawah ini. Nah, di sini perintahnya adalah kita disuruh memilih benda-benda yang permukaannya berbentuk segi 4. Ingat, segi 4 ini berarti dia memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sekarang kita hitung dari benda yang pertama. Ini benda pertama ini penggaris ya. Penggaris kita hitung sisinya dulu. 1, 2, 3. Nah, sisinya saja sudah 3 anak-anak ustazah. Otomatis dia tidak termasuk ke dalam segi 4. Berarti kita beralih ke selanjutnya nih. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata dia sisinya 4. Nah, berarti dia sudah masuk ke dalam ciri-ciri segi 4. Selanjutnya kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4. Nah, sudutnya juga 4. Sekarang terakhir adalah titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata titik sudutnya juga 4 anak-anak ustazah. Berarti gambar benda yang kedua ini merupakan atau termasuk ke dalam bentuk segi 4. Nah, selanjutnya ini ada fast foto nih sepertinya. Kita hitung dulu sisinya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau seperti ini, sisinya sudah 4, otomatis titik sudut dan sudutnya itu sama anak-anak ustazah. Juga nilainya adalah 4. Berarti pas foto ini juga dia termasuk ke dalam segi 4. Selanjutnya yaitu layang-layang. Nih, kita hitung dari sini. 1, 2, 3,
4. Oh, ternyata layang-layang ini juga termasuk ke dalam segi 4. Berarti hanya ada satu benda penggaris ini yang bukan termasuk ke dalam benda segi 4. Penggaris ini termasuk ke dalam benda segitiga karena dia mempunyai 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Oke, selanjutnya kita memasuki pembelajaran kedua. Di sini sudah ada satu buah teks bacaan lagi yang berjudul Sekolah yang Bersih. Sekolah Nina bersih dan nyaman. Setiap hari kelasnya dibersihkan. Semua siswa piket kelas secara bergiliran. Bagian luar kelas juga selalu bersih. Halaman kelas disapu, tanaman dirapikan. Tidak ada sampah yang berserakan. Tempat sampah ditutup agar tidak dihinggapi lalat. Rumput di lapangan dipangkas dengan rapi. Siswa dapat berolahraga dengan nyaman di lapangan. Berolahraga bisa menyehatkan badan. Lingkungan sekolah yang bersih baik untuk kesehatan. Nah, sekarang ini anak-anak ustazah ini juga menceritakan tentang lingkungan sekolah Nina yang bersih. Karena setiap siswa yang ada di sekolah Nina itu melaksanakan piket kelas secara bergiliran. Jadi seperti yang dilaksanakan di sekolah kalian anak-anak ustazah di SDIT Al-Ghazali ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu misalkan itu ya, itu ada daftar namanya yang piket. Jadi hari Senin itu siapa aja yang piket, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, sampai hari Sabtu. Nah, sehingga mereka itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya, minimal di kelasnya anak-anak ustazah. Nah, itu tadi adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, Nina dan teman-temannya menjaga kebersihan sekolah. Mereka melakukan piket kelas dan kegiatan Jumat bersih. Kegiatan itu dilakukan secara bergotong royong. Kegiatan itu menunjukkan kebersamaan. Nah, kebersamaan itu dapat mempererat persatuan. Berikut ini contoh sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Nah, sekarang ini sudah ada dua buah teks percakapan. Coba, apakah ada pendapat lain? Nah, ini Nina menawarkan, apakah ada pendapat lain? Katanya. Nah, ini. Lalu, di sini silahkan coba kue buatan ibuku Lani. Terima kasih, Nina. Nah, jadi kegiatan menjaga kebersihan di sekolah itu termasuk ke dalam kegiatan untuk menjaga kebersamaan yang ada di sekolah ya, untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, kemarin di subtema 1 Ustazah sudah menjelaskan dan sudah mengingatkan atau memberitahukan kepada anak-anak Ustazah bahwa kegiatan untuk membersihkan lingkungan rumah itu termasuk ke dalam kegiatan mempererat kesatuan dan persatuan di keluarga. Nah, kalau di sekolah itu juga termasuk ke dalam kegiatan mempererat persatuan dan kesatuan di sekolah. Selanjutnya, ada beberapa contoh persatuan di lingkungan sekolah ya, selain yang Ustazah sebutkan tadi. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Yang kedua, menolong dan menjenguk teman ketika dia mengalami musibah. Selanjutnya, saling menyapa dan bermain bersama. Selanjutnya, bersama-sama membersihkan kelas dengan adanya jadwal piket kelas. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Nah, kelima contoh ini merupakan contoh persatuan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi, jika anak-anak ustazah bisa menerapkan kelima poin ini, maka anak-anak ustazah sudah melakukan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, manfaat melakukan persatuan di sekolah itu antara lain rasanya kehangatan dan kegembiraan ketika bermain bersama-sama, lalu menambah lebih banyak ikatan pertemanan untuk bermain bersama, berbagi keceriaan bersama tanpa ada rasa gelisah, lalu tidak akan ada muncul perdebatan, permusuhan, dan perkelahian, bahkan rasa iri, dengki terhadap sesama. Lalu rasa persaudaraan semakin terasa di antara teman-teman. Yang terakhir, semua saling memahami dan menyayangi satu sama lain. Nah, itu tadi adalah contoh persatuan yang ada di lingkungan sekolah dan juga manfaatnya ketika kita melakukan persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah. Nah, itu tadi materi kita hari ini anak-anak ustazah semuanya. Ustazah harap anak-anak ustazah semuanya dapat mengambil
pelajaran kita hari ini dengan baik dan dapat selalu semangat dalam belajarnya. Oke, baik. Sampai sini dulu pertemuan kita anak-anak Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.